Untuk pembukaan, kita akan membahas tentang siapa hero Hanjo Masayuki. Masayuki adalah orang dari dunia lain yang berumur 16 tahun dan wibu akut, suka baca manga seperti saya. Dan Masayuki ini belum 1 tahun memasuki dunia isekai kintil ini, dan keberadaannya sangat terkenal. Masayuki tidak pernah menyebut dirinya pahlawan, tapi orang yang telah bertemu dirinya selalu menyebutnya pahlawan. Dan alasan Masayuki bisa terdampar dan masuk isekai ini adalah saat Masayuki pulang sekolah, dia melihat seorang kimchil atau wanita yang berambut biru. Karena terlalu cantiknya wanita itu, Masayuki terpesona dan tanpa sadar mengikutinya. Saat Masayuki tersadar, Masayuki sudah masuk dunia isekai. Saat Masayuki baru pindah di isekai, Masayuki hanya merenung sampai sore. Dalam hatinya berkata, kenapa dia bisa masuk isekai? Tiba-tiba perutnya lapar dan akhirnya Masayuki mencoba mencari makanan. Tapi di situ Masayuki masih bingung karena Masayuki berpikir jika dia tidak akan bisa bahasa orang-orang isekai kintil. Meskipun begitu, Masayuki tetap bertekad masuk ke dalam restoran. Ketika membuka pintu restoran itu, ternyata ada keributan di dalam restoran. Dan gak lama ada seorang wanita mendekatinya, sekaligus berlindung di balik tubuhnya. Wanita itu sedang dikejar seorang pria menggunakan senjata. Di situ Masayuki ketakutan, tapi dia mencoba untuk memberanikan diri. Gak lama setelah itu, Masayuki mendengar suara dunia. Suara dunia ingin meminta konfirmasi Masayuki apakah dia ingin menggunakan skill Chosen One miliknya. Masayuki pun memakai skill itu, dan kini Masayuki mengerti bahasa manusia isekai kintil. Perasaan Masayuki sedikit kesal saat wanita itu berkata jika Masayuki akan melindunginya. Padahal di sini kita tahu Masayuki ketakutan setengah mati. Bukan hanya mengerti bahasa manusia isekai, tapi Masayuki juga tahu orang kuat yang memakai senjata di depannya adalah lawan dengan tingkat B. Meskipun ketakutan, Masayuki tetap menggertak pria yang ada di depannya. Sontak pria yang ada di depannya marah. Sedangkan wanita yang berlindung di belakangnya, Masayuki menyuruhnya untuk berdiri di sampingnya. Hal itu Masayuki lakukan bukan karena ingin bertarung, tapi Masayuki ingin kabur. Dan sejak tadi wanita itu berlindung di belakang Masayuki sambil memegang tangannya. Tapi nggak lama suara dunia mengkonfirmasi jika Masayuki telah mengaktifkan salah satu skill Chosen One. Tiba-tiba orang-orang yang ada di restoran melihat aura kuat dari tubuh Masayuki. Meskipun begitu, Masayuki tetap ketakutan. Pria yang ada di depannya pun menyerang. Di situ Masayuki menutup matanya dan hanya bisa pasrah dengan keadaan. Saat memejamkan matanya, Masayuki merasakan ada serangan mengenai dirinya, tapi nggak sakit. Dan di saat itu Masayuki membuka matanya. Masayuki kaget, pria yang menyerang dirinya kini kejang-kejang dan terjatuh ke tanah. Seketika orang-orang dalam restoran berteriak kepada Masayuki. Masayuki dapat mengalahkan pria itu dengan mudah. Pria itu bernama Jinrai. Dan kejadian sebenarnya adalah saat Masayuki menundukkan kepalanya dan memejamkan matanya, Jinrai menabrak kepala Masayuki meskipun tidak sengaja dan tanpa tenaga. Tapi bagi lawan itu memberikan damage yang sangat luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang ada di situ melihatnya, Masayuki menghindari serangan Jinrai dan balik menyerang Jinrai. Seketika Jinrai pun kalah. Semua itu terjadi karena Masayuki mempunyai aura dan karisma pahlawan, dan itu bisa membuat tekanan bagi musuh yang bermental lemah. Masayuki juga mempunyai tindakan seorang pahlawan. Maksudnya, setiap tindakan Masayuki bagi orang lain adalah tindakan layaknya seorang pahlawan. Dan semua itu terjadi karena skill unik miliknya, yaitu Chosen One. Tapi Masayuki sendiri nggak tahu jika itu semua berkat skill miliknya. Diceritakan jika di masa lalu ada pahlawan yang warna rambutnya mirip dengan Masayuki, dan orang-orang menganggap jika Masayuki adalah pahlawan itu. Melihat orang-orang dalam restoran terkagum dengan Masayuki, Masayuki pun memberitahu jika ini bukan warna asli dari rambutnya. Tapi orang-orang yang ada di situ seolah nggak dengar Masayuki ngomong apa. Nggak lama Jinrai terbangun dan mengakui kekuatan dari Masayuki. Jinrai juga meminta maaf kepada Masayuki dan meminta kepada Masayuki untuk mengangkat Jinrai menjadi bawahannya. Di situ Masayuki ingin menjelaskan jika dia bukanlah seorang pahlawan. Tapi di restoran sangat ramai teriakan orang-orang dengan kehadiran pahlawan yang telah mereka nanti, yaitu Masayuki. Masayuki nggak jadi menjelaskan dan memilih diam. Singkat cerita, Masayuki bertemu Yuki dan akhirnya mereka berteman dekat. Berkat Yuki, Masayuki bisa menjadi seorang petualang. Yuki juga mengajarkan Masayuki sebuah sihir yang dapat melancarkan dirinya berkomunikasi meskipun beda bahasa.
Saat menjadi seorang petualang, skill Masayuki yaitu Chosen One memiliki dampak buff pada rekan satu timnya. Maksudnya, seperti bawahnya Masayuki yaitu Jinrai. Dulunya hanya mempunyai kekuatan tingkat B, sekarang menjadi tingkat A. Masayuki juga mengikuti sebuah turnamen di Ingracia, dan saat turnamen, semua lawan Masayuki menyerah sebelum bertanding. Dari situ, nama Masayuki semakin terkenal. Masayuki juga menerima permintaan dari Yuki untuk menghabisi pasar budak yang sangat besar. Seketika, tim Masayuki berangkat ke Balakia. Rencana Yuki awalnya adalah menjadikan Masayuki sebagai umpan, dan nantinya ada agen intelijen yang Yuki kirimkan akan mencari bukti untuk menghabisi pasar budak itu. Jadi dengan begitu, Masayuki tidak perlu bertarung. Kini Masayuki diundang pesta oleh salah satu bangsawan, tapi posisi Masayuki ada di kamar kecil. Saat Masayuki keluar dari kamar kecil, dia mendengar suara yang agak berisik dari salah satu ruangan yang berada di dekat situ. Masayuki pun memasuki ruangan itu, dan ternyata suara itu adalah keributan tentang perdagangan para budak. Di situ ada bangsawan bernama Braver. Braver berkata, jika Masayuki hebat, bisa mengalahkan semua penjaga dan masuk dengan mudahnya. Padahal nyatanya, Masayuki nggak ngelakuin apa-apa dan nggak sengaja masuk saja. Di samping Braver ada bangsawan bernama Gosel. Seketika Gosel menikam Braver dan membuat seolah-olah Masayuki lah yang membunuh Braver. Pada intinya, Gosel memfitnah Masayuki atas tuduhan pembunuhan. Namun saat itu Masayuki beruntung karena tim miliknya datang dan tim Masayuki melawan para penjahat di situ. Singkat cerita, tim Masayuki menang. Masayuki menyuruh Gosel menyerah, tapi Gosel hanya tersenyum. Gosel percaya jika Masayuki akan dituduh sebagai pembunuh. Namun Braver yang telah ditikam Gosel tiba-tiba bangun sendiri dan berdiri. Seketika Gosel terdiam dan ternyata Masayuki telah menyembuhkan Braver. Dan di saat itu pula Raja Balakia datang. Braver di situ menjelaskan semua yang telah terjadi. Alhasil Braver dan Gosel terjerat hukuman sindikat perbudakan. Dengan tertangkapnya Gosel, semua orang akhirnya mengetahui jika Gosel juga salah satu petinggi organisasi Ortus. Ortus adalah organisasi yang menjual narkoba, budak, dan kejahatan lainnya yang melanggar hukum. Bagi negara kecil seperti Balakia akan kesulitan jika masih adanya organisasi Ortus. Raja pun meminta bantuan Masayuki untuk membasmi mereka. Dengan terpaksa, Masayuki mau membantu bersama anggota tim miliknya bersama tentara Balakia. Singkat cerita, mereka berhasil menghancurkan organisasi Ortus dengan mudahnya. Dan saat melawan Ortus, Masayuki tidak melakukan apa-apa, tapi Masayuki dianggap pahlawan oleh mereka. Di situ juga Masayuki berhasil membebaskan para elf. Raja Balakia nggak ingin Tempest memusuhi mereka. Raja itu memberikan perintah kepada Masayuki untuk mengawal para elf pulang ke Tempest agar para elf bisa pulang dengan aman. Masayuki pun akhirnya pergi ke Tempest. Sedangkan rumor tentang Masayuki mengalahkan Ortus dan membebaskan elf sudah tersebar ke seluruh dunia. Di Tempest menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk menyambut event besar kali ini. Dan saat ini Rimuru sedang mengobrol dengan raja dari Blue Moon. Raja itu berterima kasih kepada Rimuru karena telah banyak berjasa pada negaranya. Rimuru dengan tersenyum menjawab jika nggak perlu berterima kasih karena Rimuru hanya melakukan simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan. Raja juga berkata jika bangsawan yang selama ini mengincar Mjolnir telah ditangkap dan diasingkan dan kekayaannya telah dicabut. Obrolan masih berlanjut. Rimuru berkata jika Rimuru ingin Blue Moon menjadi pusat logistik. Sontak Raja dan Ratu Blue Moon sangat bahagia dengan ucapan Rimuru karena hal itu sangat menguntungkan Blue Moon. Esok harinya Rimuru pergi ke Draft. Rimuru mengobrol santai dengan Gazelle. Dari obrolan itu Rimuru kaget jika banyak orang yang akan pergi ke Tempest untuk melihat festival yang akan diadakan di Tempest. Bahkan para bangsawan yang akan datang lebih banyak dari perkiraan Rimuru. Gazelle juga ingin Rimuru menceritakan saat pertarungannya melawan Hinata karena Gazelle tahu jika pertarungan Rimuru melawan Hinata nggak mungkin hanya seimbang. Rimuru pun akhirnya menjelaskan yang sebenarnya terjadi, tapi Rimuru tidak menceritakan tentang Ruminas kepada Gazelle atau siapapun. Di situ Gazelle kagum dengan Rimuru yang dapat menang melawan Hinata. Gazelle juga tahu kenapa kini gereja barat mau bernegosiasi dengan negara Draft. Padahal dulu mereka tidak mau untuk menjalin kerjasama dengan Draft. Dan ternyata daling dibalik semua adalah Rimuru yang memberikan perintah kepada gereja barat untuk menjalin ikatan dengan Draft. Diam-diam saat mengobrol, Gazelle menggunakan skill diktator miliknya kepada Rimuru. Skill itu berfungsi bisa membaca pikiran lawan bicaranya.
Meskipun berteman, Rimuru nggak mau Gazel melakukan itu padanya. Gazel pun kagum Rimuru bisa menyadari skill miliknya. Dan dari situ, Rimuru tahu kenapa Gazel bisa melakukan rencana dengan tepat. Semua itu karena Gazel bisa membaca pikiran. Esoknya, di suatu pagi yang cerah di Tempest, Rimuru bertemu party milik Yomu bersama Miuran dan Gradius. Dengan status Yomu sekarang menjadi raja di Falmouth. Sejak Yomu menjadi raja, negara Falmouth kini berganti nama menjadi Varmenas. Dan nama Yomu juga menjadi Yomu Varmenas. Kini Miuran telah menjadi istri dari Yomu. Yomu berkata kepada Rimuru, akan melakukan apapun sesuai perintah Rimuru. Mereka semua pun mengobrol bersama tentang negara baru Varmenas. Sore harinya, Rimuru pergi ke Ingrasia untuk bertemu Yuki dan para muridnya yang imut-imut. Saat di sana, Rimuru mengobrol bersama Yuki. Di situ, Yuki kaget jika Rimuru kini telah menjadi Demon Lord. Rimuru meminta Yuki untuk datang dalam event besar di Tempest kali ini. Yuki pun dengan spontan berkata jika dia akan hadir.